Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah perlakuan bahan dengan materi pembersihan baja untuk perlakuan panas dan perlakuan panas perda stres dari baja. Dengan tim penyusun, Farhan Ramadan dengan NIM 028, Syahriza Dwi Saputra dengan NIM 001, Muhammad Rifki Kurniawan dengan NIM 003, Abid Muhammad Alfat dengan NIM 005, Muhammad Ariel Fardun Asikuta dengan NIM 006. Dengan dosen pengampu Ibu Hana Zakiyah, STMT. Nah, perawatan permukaan itu apa sih? Jadi, perawatan permukaan itu ada suatu langkah penting untuk semua proses manufaktur. Lapisan yang disimpan atau diserap dari berbagai elemen dan kontaminan mengubah karakteristik permukaan dan dapat mempengaruhi proses perawatan permukaan, seperti pelapisan, pengecatan, ikatan perekat, pengelasan, pematerian dan penyolderan serta proses perlakuan panas. Pembersihan sebelum dan sudah perlakuan panas penting untuk kualitas bagian dan terkadang secara dramatis mempengaruhi proses selanjutnya. Misalnya, kontaminan yang tertinggal di permukaan dapat berdampak buruk bagi difusi atau nitrocarb. Nah, ini adalah diagram dari respon nitridasi dari dua baja yang terkontaminasi oleh pemotongan minyak dan nitridasi selama 4 jam pada 520 derajat Celcius atau 970 derajat Fahrenheit dengan potensi nitridasi sebesar 10. Permukaan yang terkontaminasi diberi perlakuan awal antara 300 dan 400 derajat Celcius atau 570 dan 750 derajat Celcius. Peroksidasi di udara diikuti dengan perlakuan dalam nitrogen atau campuran nitrogen dan hidrogen, dan hasilnya dibandingkan dengan sampel permukaan nitridasi yang dibersihkan. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah pembersihan itu? Langkah-langkah pembersihan itu ada 5. Yang pertama yaitu pembersihan, di mana tanah dihilangkan dari permukaan baja dengan satu atau kombinasi dari 3 tindakan dasar, yang meliputi mekanis, termal, dan kimiawi. Kemudian, pada langkah pembilasan, cairan pembersih dan kotoran dihancarkan dengan dipindahkan oleh cairan bebas tanah ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian ada langkah pemisahan tanah, di mana pada langkah ini tanah di mesin pembersih harus dipisahkan atau dibuang secara berkala untuk meminimalkan kontaminasi ulang bagian dan terseretnya tanah ke langkah pembilasan. Kemudian setelah baja dipisahkan dari tanahnya, dikeringkan, kemudian tanah di mesin pembersih dilakukan pembuangan. Kontaminan permukaan pada bagian yang diperlukan panas. Sebelum perlakuan panas, benda kerja diperlukan dengan berbagai cara, seperti pemasinan, pengecoran, pembentukan, penyambungan, dan proses lainnya. Permukaan benda kerja dipengaruhi dan diubah. Ada 2 perubahan yang berbeda yang meliputi mekanis, yaitu deformasi, kompresi, abrasi, dan sebagainya, dan kimia yang meliputi lapisan fosfat, reaksi dengan proteksi korosi, cairan pendingin, oli, dan sebagainya. Bahan curah ditutupi oleh 4 lapisan, yaitu lapisan batas terdeformasi, lapisan reaksi, lapisan sorpsi, dan lapisan kontaminasi. Energi ikat untuk setiap lapisan tumbuh lebih lemah ke arah permukaan. Lapisan batas yang terdeformasi terbentuk selama perlakuan mekanis. Lapisan reaksi meliputi oksida logam, sulfida, atau senyawa fosfor. Kemudian, kontaminan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar. Yang pertama, senyawa berpigmen, minyak dan lemak tidak berpigmen, cairan pemotong, karat dan kerak, dan kontaminan permukaan lainnya. Nah, ini adalah gambar dari proses baja sebelum diperlakukan pengolahan benda kerja. Jadi, bisa dilihat sebelum bahan datang, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian jika gagal dilakukan pre-heatment, treatment cleaning. Jika lolos maka dilakukan langsung heat treatment. Kemudian dilakukan cleanliness measurement. Jika lolos langsung jadikan benda kerja, jika gagal harus dilakukan post heat treatment cleaning. Kemudian kembali ke cleaning measurement, kemudian bisa dilakukan pengerjaan bahan. Kemudian metode pembersihan, yaitu proses pembersihan yang digunakan untuk menghilangkan kontaminan bervariasi, dan keefektifasinya tergantung pada persyaratan aplikasi tertentu. Banyak faktor yang harus diperhatikan
dalam memilih proses pembersihan logam, antara lain. Yang pertama, jenis tanah yang akan dibuang, bahan dasar yang akan dibersihkan, pentingnya kondisi permukaan untuk penggunaan akhir bagian, tingkat kebersihan yang dibutuhkan, kemampuan yang ada dari fasilitas yang tersedia, dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Habib Muhammad Alfat atas kesempatannya. Nah, misalnya yaitu proses pembersihan logam. Nah, pada proses pembersihan logam ini terdapat berbagai cara, yaitu pembersihan emulsi, pembersihan alkali, pembersihan kerak alkali, pembersihan pelarut, yang bisa diperhatikan pada tabel yang ada di layar ini. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembersihan asam, pembersihan ledakan abrasif, jatuh, pengawetan, dan pembersihan kerak garam. Nah, bisa diperhatikan pada layar tabel-tabelnya. Next. Nah, langsung saja pembersihan pelarut. Nah, pembersihan pelarut adalah pelarutan kontaminan oleh pelarut organik. Nah, pelarut yang umum adalah atrik chloroetilen, metilen klorida, toluena, dan benzina. Salah satu kelemahan utama dari pembersihan pelarut adalah kemungkinan meninggalkan beberapa residu di permukaan, seringkali memerlukan langkah pembersihan tambahan. Nah, pembersihan pelarut dapat digunakan untuk menghilangkan minyak, aum, dan gemuk dari bagian logam. Metode bervariasi dari perendaman statis hingga pencucian bertingkat. 8 metode pembersihan pelarut terdaftar dalam urutan peningkatan efektivitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perendaman statis, yang kedua yaitu perendaman dengan agitasi bagian, yang ketiga yaitu perendaman dengan pengadukan, yang keempat yaitu perendaman dengan scrubbing, yang kelima yaitu penyemprotan tekanan di bilik semprot, yang keenam yaitu penggosaan perendaman diikuti dengan penyemprotan, yang ketujuh yaitu pencucian bertingkat, yang ke-8 yaitu aplikasi tangan dengan wiper. Lanjut. Nah, pembersihan pelarut. Nah, pembersihan dengan pelarut terkoordinasi dalam degreaser mekanis atau menyikat atau menyemprot dengan larut minyak bumi dengan cepat, menghilangkan sebagian besar tanah kotor setelah penggosokan atau pemolesan. Nah, pembersihan emulsi adalah cara paling efektif untuk menghilangkan senyawa pigmen. Solusi berbasis pelarut air yang memiliki konsentrasi 1 hingga 10% yang digunakan dalam mesin cuci semprotan bertenaga, memiliki hasil terbaik dalam menghilangkan senyawa berpigmen. Nah, pembersihan tambahan jika diperlukan biasanya dilakukan dengan emulsi konvensional atau siklus pembersihan basal. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pembersihan alkali. Pembersihan alkali adalah andalan pembersihan industri dan dapat menggunakan tindakan fisik dan kimia. Nah, pembersihan alkali dapat menghilangkan lapisan pelindung pembentuk panas dan pelapisan pelindung panas berpigmen grafit dan molybdenum disulfida yang merupakan senyawa berpigmen yang paling sulit dihilangkan dengan menggunakan larutan pengkondisian kerak alkali panas. Nah, penggunaan ultrasonik dalam pembersihan alkali juga sangat efektif dalam menghilangkan senyawa gambar berpigmen yang keras. Nah, pembersihan alkali efisien dan ekonomis untuk menghilangkan minyak dan lemak yang tidak berpigmen dan dapat mencapai permukaan tanpa air. Namun, alkali akan mencemari cat dan sistem pelapisan fosfat sehingga diperlukan pembilasan yang menyeluruh. Nah, pembersihan alkali adalah metode yang paling murah dan juga dapat digunakan untuk membersihkan ketiga jenis cairan pemotongan dan penggilingan minyak
mencegah karat dan tanah yang ditinggalkan oleh pemolesan. Lanjut, pembersihan asam. Pembersihan asam adalah pembersihan asam, deterjen, glikol ether cair, dan asam fosfat efektif dalam menghilangkan senyawa berpigmen dari bagian-bagian mesin, bahkan jika dikeringkan. Nah, pembersih asam fosfat atau kromat dengan semprotan daya atau pembersih rendam digunakan untuk menghilangkan sebagian besar cairan pemotongan. Nah, penghilang uap tidak ramah lingkungan karena penggunaan perchloroetilen, trichloroetana, dan atrichloroetilena. Metode pembersihan ini memiliki nilai terbatas untuk menghilangkan senyawa berpigmen karena dapat meninggalkan residu pigmen kering yang bahkan lebih sulit untuk dihilangkan. Degreasing uap adalah metode yang efektif dan banyak digunakan untuk menghilangkan berbagai macam minyak dan gemuk. Degreasing uap akan menghilangkan kelompok pertama cairan pemotongan dengan mudah dan lengkap, tetapi cairan dari kelompok kedua dan ketiga tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Lanjut, pembersihan ultrasonik. Pembersihan ultrasonik secara efektif digunakan untuk menghilangkan berbagai kontaminan permukaan dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi dalam kisaran 20 hingga 200 kHz. Gelombang ultrasonik melalui media cair menciptakan gelombang gas kecil yang memberikan tindakan menggosok kuat pada bagian yang dibersihkan. Kerugian dari proses pembersihan ultrasonik adalah biaya modal yang tinggi dari catu daya dan transducer. Pembersihan kerak garam adalah cara yang efektif untuk menghilangkan kerak pada paduan karbon stainless dan baja berkakas. Beberapa jenis rendaman garam mengurangi atau mengoksidasi kerak. Temperatur operasi yang sangat tinggi dan biaya fasilitas yang tinggi menghambat penggunaan proses ini secara luas. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Farhan. Tes kualitatif memiliki 5 metode. Yang pertama yaitu inspeksi visual yang diperbesar. Metode ini membutuhkan kaca pembesar yang dapat digunakan untuk memeriksa bagian secara langsung dan mengamati setiap kontaminasi yang kotor. Yang kedua itu cahaya hitam. Tes ini membutuhkan ruangan gelap dan sumber cahaya hitam untuk inspeksi visual langsung pada seluruh bagian yang diperiksa. Yang ketiga yaitu tes tahan air. Metode sederhana ini memanfaatkan fakta bahwa banyak kontaminan yang tahan air atau bersifat hidrofobik. Yang keempat itu tes handuk putih atau bersih. Permukaan bagian dilap dengan kain putih atau kertas. Adanya kotoran pada kain atau kertas menunjukkan tingkat kebersihannya. Yang terakhir itu uji pita transparan. Sepotong pita transparan ditembakkan pada permukaan yang bersangkutan dengan tekanan kuat. Lalu pita dilepaskan dan kotoran pun akan tertarik. Tes kuantitatif itu memiliki 3 metode. Yang pertama yaitu pengukuran gravimetri. Metode ini membutuhkan timbangan yang sangat sensitif untuk menimbang bagian hingga akurasi lebih kurang 1 mg atau lebih baik. Metode ini digunakan pada bagian kecil dari bahan apapun untuk mendeteksi kontaminan kotor. Yang kedua itu penangkap kotoran dengan cuci filter. Metode ini menggunakan peralatan yang sama dengan metode gravimetri, namun alih-alih menimbang secara langsung, tambahan filter harus ditimbang sebelum kontaminan dikeluarkan dari bagian dan dikumpulkan lagi setelahnya. Teknik lanjutan. Ada beberapa teknik basis transformasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kontaminan permukaan yang diberi perlakuan panas. Ada 2 yaitu Fourier Transform Infrared FTIR dan spektroskopi Raman. Dapat memberikan spektrum kontaminan. Kategori bersih atau tingkat kebersihan. Tingkat kebersihan pada bagian diberi perlakuan panas dapat diukur dengan skala 1 hingga 5.
dengan 1 untuk yang terbaik dan 5 yang terburuk. Misal, anil dan normalisasi memerlukan tingkat yang paling ringan, yaitu 5, tetapi pendinginan gas dan sistem karburasi tekanan rendah memiliki persyaratan ketat atau tingkat 2 pada kontaminasi permukaan. Studi kasus. Ada beberapa studi kasus dalam hal ini. Yang pertama yaitu, dalam pembuatan kawat baja, kabel harus difosfat sebelum dibentuk kembali. Lapisan fosfat memungkinkan geser yang lebih baik. Studi kasus 2, yaitu pelumas, pendingin, dan bahan pengawet pada permukaan benda kerja dapat memiliki efek yang merugikan pada hasil perlakuan panas, yaitu komponen kontaminan dapat menghambat proses difusi. Yang ketiga yaitu Clark bereksperimen dengan pembersihan asam dari bahan taja karat 304L. Sampel baja dan karat yang dianeh di udara dibersihkan dengan asam lebih tahan serangan asam berikutnya daripada sampel yang tidak diberi asam. Studi kasus 4 yaitu roda gigi disaksikan dengan gambar bagian 1 menggunakan baja 8620 dekarburasi hingga 56 hingga 58 HRC. Kasus 5 yaitu biasanya peledak abrasif menjadi metode yang lebih disukai untuk meningkatkan bahan karat dan kerak. Studi kasus 6 yaitu bara atau getaran berjatuhan merupakan metode paling ekonomis menghilangkan kerak atau karat. Ini merupakan gambar komponen yang digunakan untuk studi kasus yang keamanan. Dalam penggunaan proses pembersihan apapun, ada kemungkinan keselamatan, kesehatan, dan bahaya kebakaran harus diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifki Kurniawan dengan NIM 003 dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi perlakuan panas pada stres dari baja. Stress relief heat treating digunakan untuk menghilangkan tegangan yang tetap terkunci dalam struktur sebagai konsekuensi dari urutan manufaktur. Definisi ini memisahkan perlakuan panas pelepas tegangan dari perlakuan panas pasca las karena tujuan perlakuan panas pasca las adalah untuk memberikan dan juga menghilangkan tegangan sisa beberapa struktur atau sifat metalurgi yang disukai. Stress relief heat treating merupakan pemanasan seragam dari suatu struktur atau bagiannya ke suhu yang sesuai di bawah kisaran transformasi atau AC1 untuk baja baritik. Bertahan pada suhu ini untuk periode waktu yang telah ditentukan diikuti oleh pendinginan yang seragam. Jika laju pendinginan tidak konstan dan seragam, tegangan sisa baru dapat dihasilkan yang sama dengan atau lebih besar daripada yang dimaksudkan untuk dihilangkan oleh proses perlakuan panas. Adanya tegangan sisa dapat menyebabkan tegangan korosi cracking atau SCC di dekat las dan di daerah komponen yang mengalami cold straining selama pemrosesan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada poin materi yang tadi yaitu sumber stres redisu. Ada banyak sumber tegangan sisa. Tegangan sisa dapat dihasilkan selama penggulungan, pengecoran, atau penempaan. Selama operasi pembentukan, geser seperti ditekuk, gambar, dan juga pemesinan, dan selama proses fabrikasi khususnya pengelasan. Pembengkokan atau bending. Batang selama fabrikasi pada suhu di mana pemulihan tidak dapat terjadi atau pembentukan dingin akan menghasilkan suatu lokasi permukaan yang mengandung tegangan tarik sisa. Sedangkan lokasi yang berjarak 180 derajat akan mengandung tekan sisa. Quenching. Bagian tebal menghasilkan tegangan yang sisa yang tinggi pada permukaan material. Tegangan tekan yang tinggi ini diimbangi dengan tegangan tarik sisa di area internal penampang. Selanjutnya pengelasan atau welding. Penyebab tegangan sisa yang paling banyak mendapat perhatian dalam literatur terbuka adalah pengelasan. Tegangan sisa yang terkait dengan gradien thermal yang curam dari pengelasan dapat terjadi pada skala makro pada jarak yang relatif jauh. Bisa dilihat pada gambar 1. Baik, berikut adalah gambar 1 contoh penyebab tegangan sisa. Untuk yang bagian ini, gambar ini, ini adalah
distorsi termal dalam struktur karena pemanasan oleh radiasi sinar matahari. Untuk selanjutnya yang B ini adalah tegangan sisa akibat pengelasan. Untuk yang C ini adalah tegangan sisa akibat dari penggerindaan. Baik, untuk yang poin yang kedua dari materi perlakuan panas pada dasar dari baja, yaitu ada metode thermal stress relief. Premis dasar dari metode pelepas tegangan adalah untuk menghasilkan penataan ulang atom dari posisi kesetimbangan sesaatnya atau keadaan tegangan sisa yang lebih tinggi ke posisi yang lebih stabil terkait dengan energi potensial atau keadaan tegangan yang lebih rendah. Metode thermal stress relief meliputi anil, penuaan, dan perlakuan panas ulang atau misalnya perlakuan panas pasca las. Atau yang selanjutnya ada faktor waktu suhu. Suhu maksimum untuk stress relief dibatasi hingga 30 derajat Celcius atau 54 derajat Fahrenheit. Pelepasan tegangan sisa juga merupakan fenomena suhu waktu, sehingga pelepasan tegangan sisa yang serupa dapat dicapai dengan menahan komponen untuk periode yang lebih lama pada suhu yang lebih rendah. Efek faktor suhu pada stress relief dapat dimodelkan sebagai parametrik dengan persamaan Larson-Miller, yaitu thermal effect sama dengan T dalam kurung log T ditambah 20 dikali 10 pangkat min 3. Untuk contoh efek faktor waktu suhu ada pada gambar 2 dan 3. Berikut adalah gambar 2 dan 3 yang dimaksud pada slide sebelumnya. Untuk yang gambar kedua ini yaitu hubungan antara waktu dan suhu dalam menghilangkan tegangan sisa pada baja. Di sini ada bagian-bagian yaitu relief of initial stress effect dalam satuan persen. Selanjutnya ada stress relief temperatur dalam satuan suhu Fahrenheit. Selanjutnya ada stress relief temperatur derajat Celcius. Terus selanjutnya yang gambar yang ketiga ini adalah gambar tegangan sisa sebagai fungsi suhu dan waktu anil pelepasan tegangan untuk baja HY 100. Di sini dalam gambar ini, dalam tabel ini ada bagian-bagian yaitu stress atau dalam satuan KSI dan juga ada TMH. Di sini ada beberapa macam suhu dalam derajat Fahrenheit, ada 950, 1000, 1050 dan juga 1100. Ya, di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Fardian Agusta, NIM 2005007540006. Di sini pertimbangan paduan. Pelepas sisa tegangan mewakili tegangan relaksasi yang memiliki perilaku khas, di mana materi mengalami mikroskopis, kadang-kadang bahkan makroskopis, merayap pada suhu bebas tegangan. Bahan tak akan merayap seperti baja paduan rendah yang mengandung krom dan kaya krom baja paduan tinggi biasanya membutuhkan lebih tinggi suhu perlakuan panas pelepas tegangan daripada baja paduan rendah konvensional. Temperatur pelepas tegangan khas untuk baja ferritik paduan rendah antara 595 dan 675 derajat Celcius atau 1100 dan 1250 derajat Fahrenheit. Untuk baja paduan tinggi, suhu ini mungkin berkisar dari 900 hingga 1065 derajat Celcius atau 1650 hingga 1950 derajat Fahrenheit. Nah, ini bisa dilihat pada grafik di samping. Ini merupakan grafik tegangan sisa sebagai fungsi waktu dan suhu annealing untuk data baja HY 100 pada gambar 3.
pada grafik atas ini atau grafik A, ini merupakan aneal pada 450 derajat Celcius atau 840 derajat Fahrenheit menghasilkan sekitar 50% pengurangan tegangan. Nah, ini bisa dilihat pada titik. Kemudian grafik yang bawah atau grafik B ini merupakan tingkat penghilang tegangan yang sama dengan 400 derajat Celcius atau 750 derajat Fahrenheit. Perawatan membutuhkan 20 jam. Nah, bisa dilihat pada garis ini 400 derajat Celcius. Titiknya pada garis 20 jam. Di sini, titik X. Nah, kemudian pelepas tegangan akibat pegas. Tegangan sisa pasti akan dihasilkan selama pembuatan pegas, dan penghilangan tegangan adalah salah satu proses perlakuan panas yang paling umum digunakan dalam pembuatan pegas. Untuk material pegas tertentu dengan kekuatan dan kualitas permukaan tertentu, tegangan sisa adalah variabel kunci yang mempengaruhi ketahanan lelah. Nah, ini merupakan grafik dari variasi kekuatan lulu dengan suhu untuk 3 kelas generik baja. Nah, pada grafik ini garis paling bawah ini merupakan karbon manganis steel. Kemudian yang kedua, garis yang berada di tengah ini merupakan baja austenitic steel. Kemudian yang garis paling atas yang ketiga ini merupakan low alloy steel. Penghilang tegangan mempengaruhi kekuatan tarik dan batas elastis, terutama untuk pegas yang terbuat dari kawat musik dan kawat pegas yang ditarik keras. Sifat kedua jenis kawat ditingkatkan dengan pemanasan di kisaran 230 hingga 260 derajat Celcius atau 450 hingga 500 derajat Fahrenheit. Kawat pegas yang ditempa oli, kecuali untuk kelas kromium silikon, menunjukkan sedikit perubahan baik dalam kekuatan tarik atau batas elastis setelah menghilangkan tegangan di bawah 315 derajat Celcius atau 600 derajat Fahrenheit. Kedua sifat kemudian turun karena pelunakan temper. Kawat temper baja kromium silikon hanya melunak di atas sekitar 425 derajat Celcius atau 800 derajat Fahrenheit. Nah, ini merupakan data pelepasan tegangan. Yang pertama ini bisa dilihat pada grafik samping kiri. Itu merupakan grafik pengaruh suhu pada pelepasan tegangan 1 jam dari kawat pegas berdiameter 2 mili atau 0,080 inci. Pada grafik atas atau grafik A ini merupakan grafik dari kawat karbon yang ditarik keras. Kemudian yang grafik B bagian bawah ini merupakan grafik dari kawat musik. Nah, data pada grafik di samping ini memplot pengaruh suhu pada kekuatan lulu untuk menghilangkan tegangan 1 jam. Ini adalah jenis analisis yang digunakan untuk menentukan rekomendasi untuk menghilangkan tegangan suhu. Kemudian yang kedua ini bisa dilihat grafik ini. Ini merupakan grafik pengaruh waktu pelepasan tegangan pada dua suhu untuk kawat karbon yang ditarik keras berdiameter 2 mili atau 0,80 inci. Pada suhu ini, sebagian besar penghilangan tegangan terjadi pada menit 20-30 menit. Terjadi setelah 20-30 menit. Data pada grafik di samping ini digunakan untuk memperbaiki waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan tegangan secara lengkap. Kemudian yang ketiga ini merupakan grafik dari pengaruh suhu dan waktu tegangan pada kawat baja tahan karat T302
berdiameter 1,9 mili atau 0,075 inci. Nah, data pada grafik di samping ini menggabungkan pengaruh suhu untuk 3 waktu perlakuan yang berbeda cepat menilai suhu penghilang tegangan yang optimal untuk mencari sifat mekanik yang diinginkan. Untuk simbol yang pertama, diamond ini memiliki waktu perlakuan selama 10 menit. Kemudian yang berbentuk segitiga memiliki waktu perlakuan selama 30 menit. Kemudian bentuk yang persegi ini memiliki waktu perlakuan 60 menit. Nah, ini merupakan soal dari kelompok kami. Bisa dijawab untuk kelompok yang lainnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.